Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تزل قدم عبد يوم القيامة. اللهم رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para hadirin, guru-guru sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ta'zim wal ikram luntuan kepada imam raja masjid yang kadangnya cintainya. Kemudian kadang-kadang ta'zim kemuliaan kepada seluruh guru-guru katanya. Abun Abi Walid Walidi Abadi, pimpinan-pimpinan daya, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan balai pengajian yang dalam kampung yang sangat mulia rayanya. Kemudian kadang-kadang ta'zim kemuliaan kepada seluruh panitia pembangunan masjid, remaja masjid, tungku bilu masjid. Kemudian kadang-kadang ta'zim kemuliaan kepada seluruh guru-guru kamu yang dalam jamaah di Ba'uro yang berbahagia rayanya, yang mungkin tidak dapat kamu rinci, kamu sebut dan satu persatunya. Kemudian kadang-kadang ta'zim kemuliaan kepada seluruh para hadirin guru-guru sekalian, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang sidang Bandung dalam wadah yang singkatnya sebagaimana biasa segala buku hadir membacakan 5 rukun daripada 2 al-khutbah. Terlebih khatib akan menyampaikan sedikit butiran-butiran nasihat singkat yang mudah-mudahan menjadi ubat, menjadi kepenawa. Andaikan malam menjadi keijalimbut, andaikan seput menjadi kesua, andaikan ujun menjadi kepayung tempat dan melindung sehingga di urau pagi, yaitu urauka. Orang sidang Bandung, guru-guru sekalian, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam wadah yang singkatnya, khatib ingin mengajak para hadirin untuk merenungkan sabda hadis Rasulullah yang mudah-mudahan berjud sebagai motivasi gedanya bersama dalam gedanya terikatkan berubudiyah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang dalam sabda hadis, la tazulu khatama abdil yaumal qiyamah. Apabila telah datanglah hari kiamat, semua manusia akan berada di persidangan Allah. Tak kala katanya manusia akan berada di persidangan Allah, bahawa dengan katanya manusia hanya dekat saya musabuh langkah, pakan hanya dekat saya musabuh langkah, hatta arba'atin kisalin. Karena Allah nelakai petbah pertanggungjawaban kepada gedanya hamba. Maka dalam wadah yang singkatnya, coba gedanya sama-sama dah dengar tentang perkara-perkara yang Allah nelakai pertanggungjawaban kepada gedanya manusia. Yang pertama, nepekali Rasulullah yang harus gedanya pertanggungjawaban sehingga di ke Allah ana umrihi fima aflahu. Umur yang kalindong bi kepada kata di saat kata hu dalam dunia, yang namun umurnya naho kata pergunakan, yang namun umurnya naho kata apa habis.
Orang Sidong Bandung, tiba orang yang sangat bermulia rayanya. Coba sama-sama diketanyo tapit mata dan semikir ya. Tiba orang yang berbahagia rayanya ketanyo yang berada dalam masjid yang ketanyo cintainya. Coba ketanyo tarunungkan di hati pribadi dro masing-masing. Tiba orang yang berbahagia rayanya ketanyo na yang kagubi oleh Allah Taala 20 tahun. Na yang kagubi oleh Allah Taala 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun bahkan lebih daripadanya. Yang namun dari sekian kaummu yang ka Allah bi kepada ketanyo dari fun ketanyo lahir daripada orang syik tu. Sehingga kadru saat orang yang berbahagia rayanya padudun ummu yang kada ibadah kepada Allah, padudun ummu yang kada kerjakan perintah Allah, padudun ummu yang nak arti di sisi Allah, padudun ummu yang kada berjauh larangan Allah, ummu yang kagak bila Allah pukul ummunya le dalam ibadah ke Allah ataupun le dalam keadaan maksiat kepada Allah. Jawaban hana lain tetap bak pribadi dro masing-masing. Maka oleh karenanya para hadirin mantengna gebi kesempatan hudib le Allah siasa potu di atas permukaan bumi Allah nyo mana pun dapat sibuk dro katanya dengan dunia. Maka hudib katanya dalam dunia nyo hanyalah untuk sementara untuk mencari bekal dan tawa ba Allah. Ada sibuk tak katanya batalik dunia yang namun dikala katanya mati tawa ba Allah cuma heboh perkara sagai depo. Para ulama sufi mentafsirkan yang bahawa kehidupan katanya manusianya ibarat lagi orang merantau. Di saat ketanyo tak mudib dalam kampung yang sangat mulia rayanya. Ketanyo kadang-kadang beri susah. Makanan kadang-kadang na, kadang-kadang tak. Tak bedah ketanyo siro suami, tak bedah ketanyo siro ayah, tak bedah ketanyo siro lako takun bak bermoh. Oh kata masihnya nalung cut bang. Dan kadang kehidupan ketanyo dalam kampung beri susah makanan na kadang-kadang tak. Mangkiban menurut drone bodoh dia merantau. Man anak tu yang lehero ya kiban tabah saja. Bedah di kedanyo sira laka pakat permoh pakat anak bedah dalam perantauan. Di saat kedanyo kana dalam perantauan ura mengantau dengan minggu. Minggu mengantau dengan bulan. Bulan mengantau dengan tahun. Berjalan kedanyo padu-padum tahun hudid dalam perantauan. Di saat kedanyo ka berada dalam perantauan dengan berkat usaha dan kerja kedanyo Allah Ta'ala gerobah kehidupan kedanyo. Yang orang kadang-kadang hana jinau kana, orang kadang-kadang puta yang hawa kena paju hana pengen tablo alhamdulillah jinau kana. Anak yang tak balik dro kehidupan kasusah pekerjaan pun kana hudib serba mewah. Kedanyo siroya. Tinggal te kena kisah alam kampung takkan ba anak yang pertama yang tuha. No ayah ne mohon kena kisah kampung. Ne ayah mohon ne kena kisah kampung. Anak yang pertama secara kontan dijawab ayah. Munya memang rana ayah kena wa kampung ayah. Ayah no laju long halung temung ya intak drone. Tekedi ayah long ya intak drone ayah long takut ayah. Salah-salah long dipecat. Long takut ayah. Gadah pekerjaan lu bedah niao laju. Gedanya siroyah bawa tanya meri sedih tu. Anak yang gedanya bangga-banggakan, anak yang gedanya harapkan tapi nyan tuto yang di tepi di saat ayo intak gedanya. Dalam keadaan kesedihan gedanya bawa tanya tak bedah tajak ba anak yang kedua supaya nak gadah kesedihannya. Bedah di gedanya tajak ba anak yang kedua takun. Ne ayah mohon kena kisah kampung. Anak yang kedua juga dijawab ayah. Munya memang ayah kena kisah kampung ayah long siap ayah ya intak drone ayah. Tapi cuman terminal sakai olehnya nuwol je korone. Tapi kena gadah kesedihan dengan anak yang pertama, anak yang kedua juga demikian. Bedah di kedanyo tajak ba anak yang kelai. Takun ba anak yang kelai. Ayah mohon kena kisah kampung. Anak yang kedua pun dijawab. Ayah menyodra ne ayah mohon kena kisah kampung. Ayah long siap ayah ya intak drone ayah. Dari pun lam rantau ayah sampai terus kude kampung ayah. Tapi ayah beningat le drone ayah. Di saat ayah long kaya le intak drone ayah dari pun lam rantau kena kampung ayah.
long ayah hanun gisale ayah ke dalam perantauan, long ayah kena muhdib mengandra ayah dalam kampung, pu dalam keadaan senang susah long tetap saja ndra ayah. Urung syileng babandung guru-guru sekalian sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pu makna di antara anak yang lehedronya. Anak yang pertama yang haitem intak gedanyo dari phone la berantau sehingga terus ke kampung. Itulah merupakan dikala gedanyo kadruh inna lillah wa inna ilahi raji'un. Berpisahnya wong dengan tubuh, harta, pangkat, jabatan, fasilitas yang gedanyo miliki, bandung tinggal dikala gedanyo mati tawa Allah. Anak yang kedua yang tim intak cuman pineh terminal sakai. Pu makna dikala gedanyo kamate katawa ba Allah gebedah tengku imam atau pageci kepegak puman di masjid ataupun di melasah inna lillah wa inna ilahi raji'un. Bedah masyarakat jak bertempat urung musibah. Tengku imam giat semana. Oh lega semana kepegafan. Oh lega pegafan nunggu ke semayang. Oh lega semayang yang intat bak kuburan hanyalah anak karabat urang lingkar sakai. Anak yang gede yang tim intat dari pun lam berantau sehingga terus kuda kampung bahkan hana dikisahli. Pu makna itulah merupakan amalan yang pernah gedanya pubut iuh masalam dunia yang akan dipengan gedanya dari pun lam dunia sehingga terus kuda uro akhirat. Maka oleh karenanya para hadirin guru-guru sekalian sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, umur yang matangga bila Allah, coba umurnya tak benah sama-sama untuk gedanya tingkatkan berubudiah kepada Allah segala merempok gedanya dengan kematian. Maka faktor yang pertama yang harus gedanya pertanggungjawaban sehingga di hadapan Allah ana umrihi fima aflahu. Yang kedua yang dipegang oleh Rasulullah yang harus gedanya pertanggungjawaban sehingga di ke Allah bil ilmi ma fa'ala bi. Ilmu yang kali ulung titip kepada gata di saat gata udik dalam dunia, yang mana ilmu tersebut kemanakah engkau membawakinya. Jino gedanyo lam kampung ka umum na gebuka majlis ta'lim. Dah bedah di gedanyo nunggu tahadiri bak majlis ta'lim. Ilmu yang kada rempok bak majlis ta'lim na gedanyo amalkan. Bahkan ahli tak amalkan kero ilmu yang dah rempok na gedanyo purno kepada purmoh gedanyo. Kadang-kadang purmo gedanyo hana mupum cara mutina gedanyo purno. Kadang-kadang purmo gedanyo hana mupum cara dakwa aurat. Hana mupum nunggu cara-cara ibadah kepada Allah na gedanyo purno. Ilmu yang kali gedanyo rempok na gedanyo purno kepada purmo gedanyo. Ilmu yang kali rempok na gedanyo purno kepada anak gedanyo. Kadang-kadang anak gedanyo hana mupum cara ibadah kepada Allah. Maka gedanyo sirara lako bek merasa bangga dikala purmo hendak buka aurat. Pakan mana nunggu karena sehingga di urang akhirat akan dilakukan pertanggungjawaban kepada gedanya sirara lako. Ma yuhasabur rajulun yaumal qiyamah. Yang paling awal tinggal gedanya mbak uragan di urang kiamat dah apa perkara. Yang pertama sembahyang roh, yang kedua purmo, yang kelima ini. Maka ilmu yang telah kita dapatkan yang tahadiri bak majlis ta'lim, berikanlah ilmu kepada isteri dan anak gedanya bersama. Supaya gedanya nunggu nak terlepas daripada pertanggungjawaban tinggal di ke Allah. Urang sidang Bandung guru-guru sekalian sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang harus gedanya pertanggungjawaban sehingga di ke Allah. Anggota tubuh yang kali lengbi bak kata di saat kata kudik dalam dunia yang namun anggota tubuhnya nah kata pergunakan. Di antara lain Allah Subhanahu wa taala nagabi anggota tubuh kepada gedanya. Allah nagabi kaki kepada gedanya, nagabi jaro, mata, babah, umpunyung dan lain sebagainya. Yang namun dari sekian banyak anggota tubuh yang kali Allah bi kepada gedanya, kemanakah kita mempergunakannya? Kaki yang kaki bila Allah nak gedanya tak hadiri bab majlis ta'lim. Kaki yang kaki bila Allah Ta'ala nak gedanya hadiri orang-orang Jumaat bab masjid. Jaro yang kaki bila Allah nak pernah jaro yang tak sedekah, nak pernah jaro yang tak gesulan yatim, nak pernah jaro yang tak bandu. Babah yang kaki bila Allah nak pernah babanya dah sebut zikir kepada Allah. Nak pernah babanya dah baca Al-Quran, nak pernah babanya dah bidasat kepada orang yang membutuhkan nasihat. Mata yang kaki bila Allah nak pernah matanya delik wajah gurai, nak pernah matanya takalan Al-Quran, nak pernah matanya nukut takalan bajalan yang ridha oleh Allah.
Punyung yang kagak bila Allah na pernah punyung dah dengan nasihat yang kepegah-pegah legurek. Maka setiap anggota tubuh yang kebila Allah, apabila kedanya pergunakan jalan yang gerita oleh Allah, mudah-mudahan kedanya berterlepas daripada pertanggungjawaban sehingga di ke Allah. Urun syilu babandum, guru-guru sekalian sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang harus kedanya pertanggungjawaban sehingga di ke Allah. Wa amalihim min aina dasabahum wa fima nafakahum. Harta yang kali lengjok bagata di saat kata hudi dalam dunia. Yang namun hartanya tersebut di manakah engkau membawakinya? Di antara lain Allah Subhanahu wa taala nak tinggal harta kedanya dalam dunianya biu tapo. Apakah hartanya merupakan kedai, blang, bot, lain sebagainya? Yang namun setiap harta yang kali Allah diberikan kepada kedanya di saat kedanya hudi dalam dunia, ditnang harta yang kata cok dah sembangkan di jalan Allah. Ditnang harta yang kata cok dah juk masjid. Ditnang harta yang kata cok dah juk kedaya. Ditnang harta yang kata cok neku dah juk kani yatim. Ditnang harta yang kata cok dah juk kepada fakir miskin. Puka hartanya neku le damai bak jalan yang gerida oleh Allah ataupun bak jalan yang dimurkai oleh Allah. Urang Shileng Babandum yang dimuliakan oleh Allah, membicarakan masalah harta di urut akhirat dua jadi pertanyaannya. Yang pertama dari pat karempok, yang kedua ho kaba. Kadang-kadang harta ada rempok secara agat, taba bak jalan hanagat. Kadang-kadang ada rempok secara hanagat, taba bak jalan yang agat. Yang namun kedua-dua pun tidak mungkin. Kibancit yang jerah oleh Allah, tamita bak jalan yang gad, taba bak jalan yang gad. Urang Shileng Babandum, guru-guru sekalian sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidra hamba Allah, beliau merupakan yaitu sidra orang kaya. Umur beliau baik salah ulun tuan 60 letun. Yang namun bak siura di urang Tuhannya tengah geduk-duk dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gundah. Tengah bersemikir umur ke yang akan lanjut, anak yang cukup le, harta yang cukup jai. Tiba-tiba teruslah sidra anak muda berhampirlah dengan urang Tuhannya. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Dikenal yang mudanya Abu. Pakan Abu watelun kalandro na Abu dalam keadaan gelisah menan Abu puta yang Abu fikir. Makanya jauh dari orang tuanya, wahai pemuda hanalun fikir tapu. Han mungkin Abu. Sebab watelun kalian wajah drone Abu memang dengan semikir dipupu Abu. Puta yang Abu fikir Abu pegah aja mungkin jalan bantu. Gitu oleh orang tuanya hanalun fikir tapu wahai pemuda. Menya memang betul Abu hanan semikir tapu juk deng temanyang bak drone Abu. Silakan wahai pemuda, pu yang kena tanya melaju. Maka tak kala bawa tanyan, lemparlah pertanyaan le anak mudanya kepada orang tua yang umur 60 letun sidra orang kaya. Pertanyaan yang pertama yang ditanya, Abu umur drone Abu padum tahun. Iban anak muda, umur drone Abu padum tahun. Maka ni jauh le orang tuanya, umur ulung menyona paling-paling sekitar 7 tahun tagai. Cuma 7 tahun Abu nyo. Ditanya pertanyaan yang kedua. Abu, aset harta kekayaan drone yang drone memiliki Abu dukna. Maka ni jawab dia orang tuanya. Aset harta kekayaan lu yang lu miliki paling-paling sekitar 2 juta ataupun 2 juta tagai. Cuma dina Abu nyo. Ditanya pertanyaan yang kedua. Abu, anak drone Abu padum Abu. Maka dia jauh dia orang tuanya anak dia menyona cuma tidur sagai. Cuma tidur Abu nyo. Kakak bawa tenyan diken le ada mudanya.
Hai Abu, sulit drone. Pakan Abu netem pengen kamu padahal kamu mudapu Abu yang bawa sanji usia drone 60 tahun. Tapi pakan yang Abu pegah cuma 7 tahun takai, sulit drone. Padahal kamu Abu mudapu yang bawa sanji aset harta kekayaan drone Abu punya kena hitung tidak terhitung nilai lagi. Tapi pakan yang Abu pegah cuma 2 juta takai. Tapi pakan yang Abu pegah cuma 5 juta takai. Sulit drone Abu. Sebenarnya Abu kamu mudapu Abu yang bawa sanji anak dra Abu ramai Abu, bahkan anak dra ni punya dapat motor Chevrolet penuh sama motor. Tapi pakan yang Abu pegah cuma 3 takai. Sulit drone Abu. Urang Syilang Bandung, guru-guru sekalian sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka takkanlah bawa tanya neken le urang Tuhannya, wahai pemuda. Sebenarnya pu yang kata pegah Bandung betul hana salah abah kata. Yang pertama mengenai dengan umulung betul lagi kata pegah. Memang punya jumlah umulung 60 tahun. Tapi nak katakan pakainya nak pegah cuma 7 tahun takai. Hana Abu. Mana anak muda? Dari 60 tahun umulung seakan-akan baru 7 tahun umulung yang ibadah kepada Allah. Seakan-akan baru 7 tahun yang kerjakan perintah Allah. Seakan-akan baru 7 tahun umulung yang nak arti insya Allah. Seakan-akan umulung baru 7 tahun yang jauh larangan Allah. Yang lain umulung luput dengan kemaksiatan kepada Allah. Yang kecil dan pegah umulung cuma 7 tahun takai. Yang kedua mengenai dengan harta. Mengenai dengan harta wahai pemuda kata juga betul memang harta lu cukup jai betul dah lagi kata pegah. Tapi nak katakan pakai yang lu pegah cuma 2 juta sakai. Anak Abu. Nak katakan pakai yang lu pegah cuma 5 juta sakai. Anak Abu. Menau anak muda, dari sekian le harta lu seakan-akan baru 2 juta yang lu belanjakan di jalan Allah. Seakan-akan baru 5 juta yang lu belanjakan di jalan Allah. Longjo ke masjid, longjo ke daya, longjo ke yatim, longjo kepada fakir miskin. Yang lain harta lu ahli waris yang cok di saat dan wa Allah. Yang kejut dan pegah cuma 2 juta ataupun 5 juta saja. Yang kedua mengenai dengan anak. Mengenai dengan anak wahai pemuda kata juga betul memang anak lu ramai betul tak lagi kata pegah. Tapi nak katakan pakai yang lu pegah cuma sidra saja. Anak. Mana anak muda? Dari sekian le anak lu seakan-akan cuma sidra anak yang ditemu doa kepada lu di saat lu wa Allah. Setiap dia disemayang di melakai di pengadai bapa Allah ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana ya Allah. Yang dalam kubunya ya Allah hurung silong ya Allah. Yang dalam kubunya ya Allah ayah long ya Allah. Yang masa gudep ayah long ya Allah. Lam apa-apa ni minta nafkah kerja lamangin lam uji lam redok lam gelantu ya Allah hana nikira. Orangnya ya Allah urung silong ya Allah. Kau berpisah dengan alam dunia ya Allah. Kau gelok lap alam kubu. Nu pegar ya Allah kubu urung silong ya Allah. Sabah lubang daripada lubang syurga drone ya Allah. Cuman tidro anak yang ditemu doa kepada ganyan di saat wabah Allah. Yang lain anak sibuk dengan harta peninggalan daripada ganyan. Urung silong Bandung guru-guru sekalian sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Kadang-kadang urung Tuhannya lah kata nyonyo. Yang namun udah nyobek sampai lagi urung Tuhannya. Coba nak bayangkan urung Tuhannya 60 tahun gubi umur oleh Allah Taala tapi cuma 7 tahun lagi ibadah. Dari sekian le harta yang Allah titipkan kepada kalian tapi cuma 2 juta ataupun 5 juta saja yang kesembangkan jalan Allah. Dari sekian le anak adalah merupakan rahmat yang dititipkan kepada kalian tapi cuma tidra anak yang ditemu doa kepada kalian di saat Allah. Maka oleh karena yang para hadirin guru-guru sekalian sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Gedanya yang menanggupi kesempatan hidup siasa pote di atas permukaan bumi Allahnya. Coba sama-sama gedanya dah benah diri gedanya untuk tingkatkan ta'ubudiyah kepada Allah. Untuk tambahkan amalan bekal gedanya di saat wabah Allah. Mudah-mudahan katanya termasuk golongan manusia yang terlepas daripada pertanyaan yang akan katanya singgah di hadapan Allah. Yang pertama mengenai dengan umum,
yang kedua mengenai dengan ilmu, yang ketiga mengenai dengan anggota tubuh, yang keempat mengenai dengan harta. Mudah-mudahan keduanya termasuk golongan manusia yang sanggup mempertanggungjawabkan tentang sebuah persoalan dan pemudah lisan keduanya di saat tawab Allah, berjadakan kalimah la ilaha illallah dan keduanya mati bergabung dalam syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ij'alna taubatana ya Allah taubatan maqbula wa la taj'alna taubatana ya Allah taubatan marduda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallahu la ilaha akbar Allahu akbar. Aqimus shalah.